Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Hidup Indosemen. Oke. Kita sebagai anggota koperasi itu tujuannya adalah sebenarnya adalah mencari kesejahteraan. Ya, mencari kesejahteraan. Kita mempunyai hak berserikat, berkumpul. Selamat ber-RAT. BH-nya nomor 501 garis miring BH garis miring 14.17 garis miring 10 garis miring 2015. Kenapa kami meminta dari CSR Indosemen untuk mendampingi kami, sehingga kami ingin melakukan berkoperasi dengan benar. Kami paham pula bahwa dari pemerintah yang melalui dinas koperasinya karena keterbatasan personil, maka kami selaku masyarakat berhak untuk mencari pendamping dari pihak ketiga. Kita sudah membuktikan diri bahwa belum ada 1 tahun anggota kami sudah mencapai 430 anggota. Kami sebagai pengurus beserta teman-teman yang lain sepakat dan komitmen kita menunjukkan diri pada masyarakat bahwa kita mampu melakukan suatu kegiatan ini sesuai dengan prosedur yang benar. Maka dari itulah yang kami harapkan dari teman-teman anggota koperasi saling dan sering juga berinovasi untuk membuat suatu produk di mana produk tersebut harus memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Maka dari itu dari teman-teman yang ada ini tolonglah, istilahnya saya minta tolong untuk menyadarkan atau istilahnya mendidik orang yang hanya bisa berunjuk rasa tapi beliau tidak bisa untuk karya. Maka dengan wadah koperasi inilah kita harus komitmen bareng untuk menunjukkan hal yang berbeda. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pengurus dan jajarannya atas terselenggaranya rapat anggota tahunan tutup buku 2015. Kemudian yang kedua, bahwa rapat anggota tahunan semacam ini itu tidak mesti dilakukan di mana tempat koperasi berada. Ke depan, Bapak Ibu bisa digulirkan, disampaikan ke masyarakat bahwa koperasi Srikandi itu memang koperasi yang memang benar. Jadi kami dari jajaran dinas akan selalu membantu caranya koperasi jaringan ini bisa berkembang. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih bahwa dari PT Indosemen sudah ada kepedulian ke sana dan peduli kepada usaha mikro kecil tadi. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan RAT di Puncak Mulia ini akan menghasilkan sebuah keputusan yang nantinya membawa koperasi jaringan ini berkembang dan besar. Pati ini luar biasa potensinya, tapi banyak pihak-pihak yang menurut saya pribadi itu pihak itu memahami bagaimana sebetulnya dampak pabrik semen. Pihak-pihak itu memahami bagaimana sebetulnya mensejahterakan masyarakat. Mereka punya jaringan luar biasa, dana luar biasa, ya. Tapi harusnya dioptimumkan untuk Bapak Ibu sekalian bekerja sama. Kalau peduli dengan pegunungan Kendeng, dengan pelestarian air, dengan pelestarian pertanian dan sebagainya, ya berbuat nyata seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini, ya berkoordinasi, berdasarkan asas kekeluargaan, bikin koperasi sehingga pertanggungjawaban dana semuanya yang dari Bapak Ibu sekalian kumpulkan jelas, ya. Nanti kami akan bantu mendatangkan akuntan publik, nanti pengurusnya diaudit setiap tahun. Nah itu yang paling jelas. Ya, jadi ini paling transparan. Ini ada dinas terkait dan sebagainya, libatkan. Jangan seolah-olah ada dinas ya, yang lebih paham dan sebagainya, mereka dianggap tidak memahami keinginan masyarakat. Jadi saya sekali lagi secara pribadi dan dari Indosemen, CSR, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tidak perlu menunggu semen Bapak Ibu, ya tidak perlu menunggu semen. Tapi mari kita bermitra. Masalah pabrik semen nggak jadi, insya Allah kemitraan ini tetap jalan, ya. Ini ada dari dinas sudah kita hubungi, dari dinas kopi semuanya sudah dihubungkan karena seperti yang tadi sudah disinggung oleh
Kadiskop Koperasi di Pati, ke depan masyarakat maju itu bermitra kerjasama Bapak Ibu. Nah, kemitraan ini bukan untuk menjebak masyarakat. Indosemen kan jualannya semen, ya. Tapi dengan cara kemitraan ini masyarakat harus maju. Ya. Ini bukan jebakan sekali lagi. Ini ada yang bilang ini sokokan, CSR itu sokokan supaya dukung semen. Bukan, Bapak Ibu tuh manusia luar biasa. Bukan masalah pendidikannya yang SD. Saya nggak memandang begitu. Kami tidak memandang itu. Kami memandang Bapak Ibu ini manusia luar biasa dengan lingkungan desa yang perlu banyak bantuan pendampingan oleh siapapun. Karena memang pemerintah banyak keterbatasan Bapak Ibu. Banyak keterbatasan. Kita nggak bisa bergantung seterusnya dengan pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama sampai kemarin pengurus banyak yang mempertanyakan dari masyarakat menerima dana dari Indosemen. Nah, selama ini kita nggak ada dana buat koperasi, tapi pelatihan kami yang mendanai. Ya, pelatihan kami yang mendanai. Nah, hari ini di depan Bapak Ibu sekalian, ini harus transparan. Kami memberikan hibah sebesar 50 juta. Ya, ke pengurus. Alhamdulillah. Silakan nanti untuk tadi disium Pak Kadis, ini dimanfaatkan untuk tadi UKM. CSR di Pati ini kan masuk dengan langsung ke masyarakat, tidak pakai perantara. Kita ketemu dengan masyarakat, kita buka, kita bertemu melakukan pertemuan dengan masyarakat, termasuk sampai hari ini yang kita bisa lihat bagaimana koperasi yang kita udah mulai dari sejak 2 tahun lalu. Jadi mulai kegiatan aktivitas koperasi, aktivitas wanita tani, program wanita tani dengan pertanian lahan terbatas. Dan dari sana animo masyarakat meningkat. Jadi kita melakukan pendampingan terus untuk mengarahkan agar berbagai inisiatif pertanian, peternakan dan sebagainya ada institusinya, ada kerangka, ada organisasinya, yaitu koperasi. Apalagi di sini di desa-desa banyak koperasi sudah, tapi kurang efektif, nggak berjalan dengan baik. Barangkali dengan cara masuk kita ber-CSR melalui koperasi ini, sebetulnya bisa jadi contoh bahwa sebetulnya kalau kita mau bicara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bicara mengenai pelestarian air atau gunungan kentang atau apapun yang melibatkan masyarakat, harus memakai penginstitusian yang bagus, yaitu koperasi. Kenapa? Ya koperasi transparan Pak. Ya siapapun bisa cek, anggota yang walaupun simpanannya sedikit bisa cek uangnya kemana aja, dari mana, dan sebagainya. Dan yang kedua, dengan adanya koperasi bisa bekerja sama dengan siapapun, networkingnya. Jadi CSR Indosemen nggak akan membuat mereka tergantung sama kita. Kalau CSR yang bagus sebetulnya mengembangkan mereka dari nol, ya, kemudian sampai tahap tertentu dihubungkan dengan dinas-dinas terkait, dengan LSM bisa, dengan siapapun yang punya kepedulian yang sama. Nah, selebihnya Indosemen hanya membantu pendampingan yang lebih ringan ke depan.